Kasur itu datang tanpa suara. Tidak ada derit rem, tidak ada suara pintu besi dibuka. Tidak ada percakapan biasa orang mengangkat barang. Hanya sebuah keheningan yang aneh yang pecah tepat pukul 1.17 dini hari. Dari ujung gang sempit, sebuah mobil pikap tua berhenti di depan kos itu begitu saja. Seolah memang sudah menunggu di sana sejak lama, meski tak seorang pun melihat kapan ia datang. Dua orang laki-laki turun perlahan. Wajah mereka nyaris tidak terlihat jelas dalam gelap. Bukan karena tertutup, tapi seolah cahaya dari lampu tetangga menolak menyentuh mereka. Mata mereka kosong, terlalu tenang. Tak ada rokok, tak ada obrolan. Hanya tatapan lurus ke kasur di bak belakang mobil. Kasur itu dibungkus plastik kusam, namun bercak-bercak kuning kecoklatan tetap terlihat menembus permukaannya, seperti noda yang sudah menyatu dengan seratnya, bukan lagi di luar. Bukan bau keringat, bukan bau lembab, tapi bau yang lebih tajam. Bau obat, bau antiseptik, bau vendung besi tua, bau rumah sakit. Angin tidak bergerak. Daun-daun di pohon depan kos membeku tak berdesir, seolah malam ikut menahan napas saat kasur itu diangkat keluar. Pemilik kos, Pak Darsa, berdiri di teras. Kakinya tak melangkah turun menyambut mereka. Tangannya gemetar, tersembunyi di balik sarung. Matanya menatap sebentar ke arah kasur itu, lalu buru-buru mengalihkan pandangan seperti orang yang baru saja nyaris bertatapan dengan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Salah satu pengangkat memecah kesunyian. "Aman, Pak?" Suaranya parau. Pak Garsa tidak menjawab langsung. Ia hanya menelan ludahnya, terlihat jelas tenggorokannya naik turun dengan susah payah. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, barulah ia berkata lirih, "Selama kamu gak pernah tidur di situ, aman." Kalimat itu menggantung di udara, berat seperti peringatan yang bahkan ia sendiri tak berani dengar dengan utuh. Ketika kasur itu melewati ambang pintu kos, lampu teras berkedip satu kali, lalu mati. Tak ada yang berusaha menyalakannya kembali. Sepanjang lorong kos, pintu-pintu kamar lain tertutup rapat. Tak ada yang mengintip, tak ada yang bertanya. Seolah semua penghuni sudah tahu jauh sebelum kejadian ini bahwa suatu malam sesuatu akan datang ke kamar nomor 7. Saat kasur itu akhirnya diletakkan di lantai kamar gelap tersebut, bunyi tumpukannya terdengar terlalu dalam. Bukan seperti benda menyentuh lantai, melainkan seperti sesuatu yang sudah mengenal tempat itu kembali ke rumahnya. Plastik penutup ditarik setengah. Terlihat jelas lekukan tubuh di atas kasur itu. Bukan satu, tapi beberapa. Seperti banyak orang yang pernah terbaring di sana dan tak pernah bangun dengan utuh. Salah satu pria itu tanpa sadar berbisik, nyaris seperti doa. "Udah lama dia nunggu." "Iya." Yang lain menutup mulutnya. Terlambat. Dari dalam kasur terdengar gesekan halus, seperti tarikan napas, meski ruangan itu kosong. Keduanya saling pandang, wajah mereka kini pucat seperti dinding. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi.
tidak mengunci pintu, tidak memastikan apapun. Mereka hanya pergi. Dan kamar nomor 7 kembali sunyi, tapi tak pernah kosong lagi. Pagi harinya, seorang mahasiswi pindahan datang dengan koper kecil di tangannya. Namanya Laras. Dia hanya butuh tempat murah, dia hanya ingin tempat tidur. Ketika pintu kamar 7 dibuka, aroma tipis obat langsung menyambutnya. Aneh, tapi ya udahlah, gumamnya. Matanya mungkin tidak bisa melihatnya, tapi jiwanya sudah dipilih sejak ia melangkah masuk. Dan malam pertamanya sudah bukan lagi milik dunia nyata. Laras bermimpi berdiri di lorong panjang, putih, dingin. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan, seperti jantung yang hampir berhenti berdetak. Setiap kedipan membuat bayangan di dinding bergerak, tidak mengikuti dirinya, tetapi mengikuti sesuatu yang berjalan di belakang. Bau antiseptik menyengat, bercampur aroma besi tua dan sesuatu yang busuk, seperti daging basah yang lama terendam air. Kakinya telanjang, lantai terasa dingin, menikam sampai ke tulang. Di dinding terpasang tulisan besar, "Ruang rawat jiwa, dilarang masuk." Tulisan itu tampak seperti dicoret-coret berkali-kali, seolah-olah ada banyak orang yang pernah mencoba menghapusnya dan gagal. Jantung Laras berdegup kencang. Padahal ia tidak pernah masuk rumah sakit jiwa. Dan tiba-tiba ia sadar. Lorong itu terlalu panjang, terlalu sunyi, tidak ada pintu keluar. Di ujung lorong berdiri seorang perawat, membelakangi dia. Seragam putihnya kusam, penuh bercak kecoklatan. Rambutnya yang panjang terikat rapih, tapi tangan kirinya tampak menggenggam sesuatu yang meneteskan cairan pekat dan hitam ke lantai. "Permisi, Bu," suara Laras bergetar. Perawat itu tidak bergerak. Laras melangkah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan di setiap langkah, suara denyut jantung bergema lebih keras di sekitar lorong. Duk, duk, duk. Perawat itu lalu menoleh perlahan. Bukan seperti orang biasa menoleh. Lehernya memutar lebih jauh dari seharusnya. Bunyi retakan terdengar jelas. Wajahnya bukan wajah manusia normal. Matanya cekung, hitam pekat sampai tak terlihat putihnya. Mulutnya senyum, terlalu lebar, robek sampai dekat telinga. Darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. "Kau bukan pasien baru." Suara itu berlapis, seolah-olah ada banyak orang yang berbicara di dalamnya. "Kau adalah pengganti." Dinding segera berubah kotor, putih menjadi coklat, lalu merah gelap. Dari balik pintu-pintu yang semula tak terlihat, muncul tangan-tangan, kurang lebih belasan. Tulangnya mencuat, kukunya panjang dan mengelupas. Mereka menggores dinding, menarik diri keluar sedikit demi sedikit. Dia yang di kasur itu sudah selesai. Sekarang giliranmu, bisik suara-suara itu. Laras ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti terikat. Udara menjadi berat, lengket. Sosok perawat tiba-tiba sudah berdiri tepat di depan wajahnya. Terlalu dekat, ia bisa mencium bau busuk di nafasnya. Lalu, sebuah tangan menekan lehernya. Dingin, keras, penuh niat membunuh. Jari-jari itu menancap, semakin kuat mencengkeram. "Bersiaplah. Besok kau mulai bekerja di sini." Laras terbangun dengan tubuh basah oleh keringat.
Nafasnya tersengal-sengal, lehernya terasa perih, dan saat ia menyentuhnya perlahan, di kulit lehernya terlihat jelas bekas 5 jari keunguan, seperti baru saja dicekik. Lebih mengerikan lagi, di bantalnya yang semula putih, ada setitik noda basah kehitaman. Dan bau antiseptik itu masih ada di kamarnya. Sejak malam itu, setiap kali Laras tertidur di kasur itu, mimpi yang sama selalu berlanjut. Tidak pernah berubah, tidak pernah melompat, seolah-olah ia hanya menekan tombol pause, bukan bangun. Lorong itu kembali muncul. Panjang, putih kusam, lebih gelap dari sebelumnya. Lampu-lampu neon kini tak lagi berkedip pelan, tetapi menyala mati tak beraturan. Kadang seluruh lorong gelap total selama 1 detik, dan saat menyala kembali, rasanya jarak ujung lorong menjadi lebih dekat. Bau antiseptik kini bercampur bau rambut terbakar, bau daging. Langkah kakinya menggema lebih berat, seperti tidak sendirian. Dan di dinding ada tambahan sebuah pintu yang sebelumnya tidak ada. Besi tua, catnya mengelupas, banyak goresan kuku di sekitarnya. Di atasnya tertulis dengan cat merah yang menggumpal, Pasien 07. Angka itu seperti berdenyut pelan, hidup. Jantung Laras terasa hendak pecah. Tangan Laras terangkat sendiri, gemetar, dan menyentuh gagang pintu yang dingin seperti mayat. Lalu, pintu itu terbuka sendiri. Krek! Di dalam kamar itu, tidak ada jendela. Hanya satu ranjang besi tua di tengah ruangan. Dan di atasnya, seorang gadis duduk di tepi ranjang. Punggungnya menghadap Laras. Rambutnya sangat panjang, menyapu lantai. Tidak bergerak, meski udara terasa berputar di sekeliling. "Kamu siapa?" Beberapa detik berlalu. Sunyi. Lalu gadis itu mulai menoleh. Sedikit, sedikit lagi. Kulitnya jauh lebih pucat. Matanya cekung dan kosong. Bibirnya pecah-pecah seperti tanah kering. Dan saat ia menoleh sepenuhnya, wajah mereka sama persis. Hanya saja versi itu lebih kurus, lebih hampa, seperti seseorang yang sudah lama menyerah hidup. "Aku yang pertama, dan kamu yang menggantikan." Dari pergelangan tangannya menjalar bekas-bekas ikatan yang membiru keunguan. Bukan 1 kali, berkali-kali. Seakan ia terus-menerus ditahan di tempat itu. Gadis itu mengangkat tangannya yang lain dan perlahan menunjuk ke arah ranjang, ke arah kasur. Kasur itu bukan tempat tidur. Itu gerbang. Suara tarikan napas terdengar dari bawah ranjang, seperti ada sesuatu yang hidup dan menunggu. Lalu tangan-tangan pucat mulai muncul dari sela-sela bawah kasur. Bukan menarik keluar, tetapi menarik ke dalam, mencari kaki Laras. Seluruh ruangan mulai bergetar. Dinding berdenyut seperti daging, lampu meledak satu persatu. Gadis itu memperlihatkan senyum lemah. "Aku sudah terlalu lama di sini. Seseorang harus menggantikanku." Tiba-tiba seluruh ruangan mengerut, seperti paru-paru yang menarik napas. Dunia menyedot tubuh Laras, dan ia tersentak bangun. Di dunia nyata. Namun kini, ia tidak benar-benar yakin sudah bangun. Kasur di bawah tubuhnya bergetar pelan. Teratur, stabil.
seperti jantung yang sedang berdetak. 1, 2, 3. Dan di bawah kasur terdengar sebuah bisikan pelan. "Terima kasih sudah datang." Laras mulai mencari tahu. Bukan karena berani, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang terus mendorongnya. Seperti tangan tak terlihat yang menarik dari dalam jiwa. Bangunan rumah sakit lama itu berdiri di ujung kota, seperti luka yang dibiarkan membusuk. Beton retak, jendela pecah, dan pagar besinya bengkok, seakan pernah berusaha menahan sesuatu yang tak bisa dikurung. Gerbangnya hanya terikat kawat berkarat. Namun saat disentuh Laras, jatuh dengan mudah. Seolah-olah tempat itu membiarkan dirinya masuk. Langkah kakinya menggema di lantai berdebu. Poster-poster kesehatan menempel setengah terkelupas di dinding. Wajah-wajah bahagia yang memudar menjadi sesuatu yang menyeramkan. "Tenanglah, kami akan merawatmu." Tulisan itu masih terpampang di atas pintu utama, tapi catnya menetes seperti air mata hitam. Ia menemukan ruang arsip di lantai 2. Pintu kayunya lapuk, berlubang di sana-sini. Di baliknya, ratusan map berserakan. Sebagian membusuk, sebagian lagi masih utuh. Laras menahan napas ketika menemukan satu lemari besi tua yang masih terkunci. Namun anehnya, kuncinya tergantung tepat di atasnya. Seakan sudah disiapkan. Sebuah map tipis terletak paling depan. Berbeda dari yang lain karena dibungkus plastik kusam. Di bagian depannya tertulis, "Pasien 07, nama dihapus." Tangannya gemetar saat membukanya. "Gangguan disosiatif berat. Klaim berulang, aku bukan diriku. Resisten terhadap obat penenang. Tidak responsif terhadap terapi elektroshock. Kerap berbicara dengan dirinya yang lain." Halaman berikutnya berupa catatan dokter yang tulisannya makin lama makin berantakan. "Pasien sering memandangi kasur, bukan dinding," berkata. "Dia memanggilku dari bawah. Kasur ini bukan milikku. Dia ingin keluar." Kemudian, satu baris dicoret keras sekali sampai kertas hampir robek. Pasien menghilang dari ruang isolasi pukul 03.07. Tidak ada tanda pelarian. Kasur satu-satunya benda yang berpindah posisi. Di halaman terakhir, ada tambahan tulisan dengan tinta merah gelap, bukan tulisan dokter. Benda menyimpan ingatan, kasur menyimpan jiwa yang ditolak mati. Laras menelan ludah. Angka di sana membuat napasnya tersendat. Nomor kamar kosnya 7. Waktu tidurnya setiap malam, sekitar 03.07. Nomor pasien 07. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Saat ia hendak menutup map itu, sesuatu jatuh dari sela-selanya. Sebuah foto lama. Seorang gadis berdiri di sebelah kasur rumah sakit. Rambutnya panjang. Tubuhnya kurus, tatapannya kosong, dan wajahnya, meskipun lebih pucat, lebih hancur oleh waktu, itu adalah wajah Laras. Bukan mirip, sama persis. "Tidak mungkin," bisiknya. Tapi tepat di belakang foto itu, hanya ada satu tulisan singkat. Dia sudah terpilih jauh sebelum ia lahir. Lampu di ruang arsip tiba-tiba mati, gelap total, dan di tengah kegelapan itu, Laras merasakan ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Napas dingin menyentuh tengkuknya, bukan di telinga, bukan dari luar,
melainkan di dalam kepalanya sendiri, kasur itu memilihmu. Dan kau menjawabnya, setiap kali kau tidur di atasnya, sesuatu menyentuh baunya, bukan tangan, lebih seperti kenangan milik orang lain yang kini melekat di tubuhnya. Dan saat lampu menyala kembali, Laras berdiri sendirian. Namun, di lantai berdebu di sekelilingnya, ada jejak kaki basah. Hanya satu pasang, dan itu bukan miliknya. Setengah sadar dalam tidurnya, Laras melihat sesuatu yang tidak mungkin. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di sisi kasur, memandangi tubuhnya yang terbaring kaku, namun masih bernapas pelan. Dada itu naik turun, pelan, teratur, seperti mesin yang belum dimatikan sepenuhnya. Namun ia tahu satu hal yang mengerikan. Itu bukan lagi dirinya. Tubuh itu hanya wadah yang tertinggal, kosong, atau mungkin sedang menunggu untuk diisi. Udara di kamar terasa lebih pekat, seperti dipenuhi kabut tipis yang hanya bisa dilihat oleh roh. Warna-warna menghilang. Semuanya tampak redup, abu-abu, seperti dunia sudah setengah mati. Di pojok ruangan, ada sosok lain. Versi dirinya juga, namun lebih samar, seperti bayangan di air keruh. Rambutnya lebih kusut, matanya menatap kosong ke lantai. Ia duduk bersila di sudut, memeluk lututnya sendiri, bergoyang pelan seperti anak kecil yang ketakutan. Siapa kita sebenarnya? Suara Laras pertama bergetar. Sosok di sudut tersenyum tipis. Yang tertinggal dan yang dipanggil. Lampu di langit-langit mulai berkedip. Bukan seperti lampu rusak, tapi seperti sedang bernapas pelan. Satu kedipan, dua, tiga. Dan tiba-tiba, kasur itu berdenyut. Lebih jelas sekarang, lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Seperti jantung raksasa yang ada di dalamnya. Duk, duk, duk. Suara detaknya menyatu dengan detak jantung Laras. Atau lebih tepatnya, menimpanya. Dari bawah kasur, mulai terdengar suara napas lain. Bukan miliknya. Bukan manusia normal. Lalu suara bisikan bermunculan dari berbagai arah, walaupun tidak ada siapa-siapa. Siapa yang pantas hidup? Siapa yang pantas bebas? Siapa yang harus menggantikan? Versi dirinya yang duduk di sudut mulai berdiri perlahan. Ketika ia berjalan, kakinya tidak menyentuh lantai. Ia melayang tipis, mendekati kasur. Matanya sekarang menatap tubuh Laras yang terbaring. Kau terlalu lama memakai hidup ini, katanya pelan. Sekarang, giliran yang lain. Laras ingin menjerit, ingin kembali ke tubuhnya. Tapi setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan melawan arus air pekat. Tangan sosok itu menyentuh kasur. Dan seketika, seperai menggelap seperti menyerap bayangan. Dari bawah, sebuah tangan mulai tercetak di permukaan kasur, menekan dari dalam. Seperti ada seseorang mencoba keluar dari dunia lain. Lampu menjadi benar-benar redup. Dan hanya ada dua sosok Laras yang tersisa berdiri berhadapan di sisi ranjang. Lalu, mereka berbicara bersamaan dengan suara yang sama persis, tanpa emosi, tanpa ragu. Hanya satu yang boleh pulang. Detak kasur berhenti. Sunyi total.
Kemudian sebuah suara baru terdengar, lembut tapi penuh kepastian. Dan pilihan itu bukan milikmu. Pagi itu, Laras terbangun dengan rasa asing pada tubuhnya sendiri. Bajunya bukan miliknya, bukan kaos tidur yang semalam ia kenakan, melainkan kemeja putih lusuh, kebesaran di bahunya, berbau samar antiseptik dan debu lama, seperti kain yang terlalu sering berada di ruang tertutup. Ia duduk perlahan di tepi kasur, dan baru menyadari sesuatu. Tangannya terasa perih. Di punggung telapak kiri, tergores tulisan tebal memakai spidol hitam. Kamu sudah kehilangan 30% dirimu. Hurufnya gemetar, namun bukan seperti tulisan orang lain. Terlalu akrab, seperti tulisan tangannya sendiri. Tapi aku tidak menulis ini, gumamnya pelan. Ia berjalan ke cermin kecil di meja. Nafas mulai memburu. Refleksinya kembali menatap. Wajahnya sama, matanya sama. Namun ada yang tidak seimbang. Ia mengangkat tamannya. Bayangannya di cermin mengikutinya, tetapi sedikit lebih lambat. Seperti tidak ingin terlalu cepat meniru. Seperti ada sesuatu yang tertinggal setengah detik di belakang kesadarannya. Laras memaksa tersenyum. Atau setidaknya, ia berniat tidak tersenyum. Namun di cermin, bibirnya justru melengkung perlahan. Senyum itu muncul lebih dulu di bayangan. Lebih lebar, lebih kaku, lebih salah. Senyum orang yang tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. "Berhenti!" bisiknya menatap refleksi itu. Refleksi itu tidak berhenti. Ia masih tersenyum. Menatap lurus ke dalam matanya sendiri. Seperti sedang mengamati mangsanya. Detik berikutnya, senyum itu menghilang seolah tak pernah ada. Dan tubuh Laras tetap berdiri di sana, gemetar. Tak lama kemudian, pintu kamarnya diketuk. "Ra," suara temannya, Nia, terdengar ragu dari balik pintu. "Kamu kenapa? Dari tadi aku lihat, kamu sering senyum sendiri." Laras menoleh cepat. "Aku nggak senyum. Tapi barusan..." Nia terdiam sebentar, lalu membuka pintu sedikit. Wajahnya pucat. Saat melihat Laras, "Barusan kamu berdiri di depan cermin, terus senyum ke arah kasur. Lama banget." Hening. Seperti ngobrol sama seseorang yang gak kelihatan. Laras langsung menatap kasur. Sprei rapi. Tak bergerak, tak berdenyut. Namun ia merasakan sesuatu yang dingin merayapi punggungnya. Perlahan, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Bukan suaranya, bukan suara yang ia kenal. Masih ada 70% lagi. Dan aku akan mengambilnya satu persatu. Kasur itu mengeluarkan suara halus. Bukan detak kali ini. Lebih seperti tarikan nafas puas. Tepat pukul 22, Laras terbangun. Atau setidaknya bagian dari dirinya terbangun. Yang lain masih tertahan, terkunci di dalam tubuhnya sendiri. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa menoleh, bahkan tidak bisa memejamkan mata. Hanya bisa menatap langit-langit kamar yang tampak lebih gelap dari biasanya. Udara terasa berat, lengket, seperti ruangan itu perlahan tenggelam ke dalam air tak kasat mata. Lalu,
Ia merasakan berat di dadanya, seperti ada seseorang duduk di atasnya. Perlahan, pandangannya menurun. Di atas tubuhnya duduk sosok perempuan. Wajahnya tak asing, namun jauh lebih dingin. Itu dirinya sendiri, tapi versi yang lebih pucat, lebih tipis, lebih mati. Kulitnya hampir transparan, pembuluh darah kebiruan terlihat samar di bawahnya. Matanya hitam penuh, tanpa putih, tanpa pantulan cahaya, hampa. Dan bibirnya bergerak. Aku sudah hampir selesai menukar posisi. Sedikit lagi, tubuh ini milikku. Suaranya tidak keluar melalui udara. Suara itu muncul langsung di kepala Laras, menggema seakan datang dari dinding dalam tengkoraknya. Air mata keluar dari sudut matanya, mengalir ke pelipis dan merembes ke bantal. Bantal itu dingin, basah, seolah sudah lebih dulu menyerap tangisan orang lain sebelum dirinya. Dadanya terasa semakin berat, nafasnya semakin pendek. Dan di saat pikirannya menjerit sekuat mungkin, satu kesadaran mengerikan muncul. Ia tidak lagi menguasai tubuhnya sepenuhnya. Jari-jarinya mulai sedikit bergerak, bukan karena kehendaknya, tapi karena ada yang sedang mencobanya. Versi pucat itu menunduk pelan. Wajah mereka kini hanya terpaut beberapa sentimeter. Aku lebih kuat, karena aku sudah tidak takut mati. Lalu, ia merasakan sesuatu yang sangat dingin di sisi kanan kepalanya. Seperti bibir yang tak kasat mata menyentuh telingganya. Namun ia tahu, itu bukan dirinya. Dari kegelapan di belakang kepalanya, perawat itu muncul. Wajahnya sama seperti di mimpi, mata cekung, senyum terlalu lebar, kulitnya keabu-abuan seperti lilin. Namun kini, ia lebih jelas, lebih nyata, lebih hadir. Bukan mimpi lagi. Kalau kamu ingin hidup, bisik perawat itu, suaranya meluncur langsung ke dalam otak Laras seperti jarum dingin. Buat orang lain tidur di kasur ini. Laras ingin menggeleng, ingin menolak, ingin berteriak. Tapi yang keluar dari bibirnya hanya satu tarikan nafas pelan yang hampir tidak terdengar. Perawat itu menghembuskan senyum lagi. Tidak perlu memaksa, kasur ini selalu lapar, katanya. Versi pucat Laras di atas tubuhnya ikut tersenyum. Dan selalu mendapatkan pengganti. Perlahan, sosok itu membungkuk ke wajah aslinya. Lalu membisikkan kata-kata terakhir malam itu tepat di bibirnya. Pilih satu. Kehilangan dirimu atau mencuri milik orang lain. Ruangan menjadi semakin gelap, lebih sempit, seperti sedang menutup. Dan tepat sebelum kesadarannya jatuh kembali ke dalam kegelapan, di bawah kasur terdengar satu suara yang sangat pelan. Bukan detak, bukan nafas, tapi tawa yang tertahan. Besoknya, pintu kamar kos Laras ditempeli sehelai kertas lusuh. Dikosongkan,
diskon setengah harga. Tulisannya miring, ditulis tangan terburu-buru, seolah pemilik kos pun ingin cepat-cepat membereskan urusan yang tidak beres di kamar itu. Laras berdiri membacanya cukup lama. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar, bukan takut, tapi lega. Siang harinya, seorang pria datang, sekitar usia 30-an. Wajahnya lelah seperti orang yang baru saja kehilangan arah hidup atau sesuatu yang lebih penting. Matanya langsung tertuju pada kasur. Tatapannya kosong beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Aneh, tapi saya merasa cocok sama kasur ini, katanya pelan. Seperti saya pernah tidur di sini sebelumnya. Urat di tengkuk Laras menegang. Itu bekas rumah sakit, ucap ibu kos hati-hati. Kalau tidak keberatan, justru itu yang bikin saya pengen. Jawab pria itu ringan. Tempat-tempat begini biasanya menyimpan sisa hidup orang. Laras menunduk. Ia tak sanggup melihat lebih lama. Namun di dalam kepalanya ada suara yang tersenyum. Bagus, bagus, dia cocok. Sore itu pria itu sudah pindah masuk. Laras kembali ke kamarnya sendiri, duduk di ujung ranjang. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, dadanya tidak sesak. Tak ada bisikan, tak ada bayangan di cermin yang terlambat bergerak. Tak ada beban di atas dada saat bernafas. Jiwanya terasa utuh kembali. Hangat, hidup, nyata. Namun tepat saat matahari tenggelam, sebuah sensasi dingin menjalari tulang punggungnya. Dari arah kamar nomor 7, terdengar suara kasur yang berderit perlahan. Diikuti helaan nafas yang bukan milik siapapun yang ia kenal. Lalu, sebuah tawa kecil. Tawa pelan, serak, patah. Bukan milik pria itu. Bukan juga milik Laras. Di dinding kamarnya sendiri, muncul satu bayangan baru. Bukan bentuk tubuhnya. Lebih kecil, lebih kurus. Rambutnya panjang menyentuh lantai. Dan di sela-sela suara tawa itu, ada bisikan yang kini terdengar sangat puas. Pertukaran selesai. Sekarang, aku menunggu pasien berikutnya. 3 hari setelah pria itu pindah, lorong kos kembali terasa berat. Udara di sana selalu 1 tingkat lebih dingin. Lampu berkedip sedikit lebih lama dari biasanya. Dan setiap orang yang lewat depan kamar nomor 7 selalu mempercepat langkah. Pagi itu, Laras membuka pintu kamarnya perlahan. Di depan kamar nomor 7, pria itu berdiri. Diam, kaku, seperti boneka yang lupa cara menjadi manusia. Matanya menatap kasur, bukan melihat, tapi seakan sedang ditarik masuk ke dalam sesuatu yang tak kasat mata. Tangannya menggantung di sisi tubuh, jari-jarinya sedikit gemetar. Laras memperhatikan ada coretan hitam di kulitnya. Spidol. Bergetar. Ia melangkah mendekat, meski seluruh tubuhnya berteriak untuk lari. Tulisan itu belum selesai sepenuhnya. Hanya 1 angka dan 1 simbol. 30%. Nafas Laras tercekak, seperti dihantam oleh ingatan yang seharusnya sudah terkunci. Apa yang terjadi sama Mas? Tanyanya pelan. Pria itu berkedip beberapa kali, lalu menoleh. Untuk 1 detik singkat, tatapan mereka bertemu. Dan Laras melihat dirinya sendiri di sana. Bukan wajahnya, tapi ekspresi yang dulu pernah ia miliki. Bingung, takut, dan perlahan menghilang. Setiap malam, selalu ada seseorang duduk di sini, tapi waktu saya nyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa. Ia tersenyum kecil, senyuman yang salah. Lucunya saya merasa itu justru bagian paling damai dari hari saya. Laras membeku, karena kalimat itu pernah ia pikirkan sendiri. Tepat sebelum ia hampir kehilangan dirinya sepenuhnya. Sama persis. Mas sering mimpi apa? Tanya Laras, meski ia sudah tahu jawabannya.
Pria itu menatap langit-langit sebentar, lalu berkata pelan, "Lorong putih, perawat, dan sebuah pintu." Ia menelan ludah. Pintunya bertulis, "Pasien 07." Jantung Laras seperti berhenti berdetak. Pada saat yang sama, dari dalam kamar 07 terdengar suara tarikan nafas panjang. Bukan dari pria itu. Suara yang lain, lebih tipis, lebih dekat ke telinga. Di balik pintu yang tertutup rapat, ada bayangan yang bergerak pelan, lebih kecil dari pria itu, lebih kurus, lebih akrab baginya. Lalu pria itu berbicara lagi. "Yang aneh, saya tidak pernah merasa sendirian." Ia memandang Laras lama. "Miss, kita ini pernah kenal ya?" Dunia seperti miring sesaat. Bagi Laras, itu bukan sekedar pertanyaan, itu pertanda. Kutukan itu bukan berhenti, bukan berakhir. Ia beregenerasi, ia mengingat, ia mempelajari, dan kini kasur itu bukan hanya menukar jiwa. Ia memilih, ia mengenali, ia menunggu korban yang paling cocok berikutnya. Di dalam kepala Laras, suara yang dulu hampir lenyap itu kembali, pelan, dingin, penuh kesenangan. "Kau sudah bebas, tapi aku selalu tinggal di dekatmu. Kita masih berbagi tempat." Pelan-pelan, Laras mundur selangkah. Dari balik pintu kamar 7, terdengar satu kalimat terakhir, bukan dari pria itu, bukan dari ibu kos, bukan dari siapapun yang hidup di sana. 30% bukan awal, itu hanya perkenalan. Lalu kasur itu kembali berderit pelan, seperti menyambut seseorang yang belum terlihat. Di bagian bawah kasur, tersembunyi tulisan lama yang hampir hilang. "Jika kamu membaca pesan ini, berarti sekarang kamu sedang mempertimbangkan untuk berbaring sebentar. Jangan, atau aku akan pindah ke dalam dirimu." Tangan Laras bergetar saat membaca kalimat itu. Bukan karena takut, tapi karena tulisan itu adalah tulisannya sendiri. Tulisan tangannya, goresannya, cara ia membentuk huruf A dan K. Itu bukan peringatan untuk orang lain. Itu adalah peringatan untuk dirinya sendiri di masa lalu. Lampu kamar berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali, lalu mati. Kegelapan menelan ruangan. Namun Laras masih bisa melihat satu hal. Kasur itu. Bayangannya lebih pekat daripada gelap itu sendiri. Dan pelan berderit. Seperti ada yang baru saja berbaring. Laras tidak ingin menoleh. Tapi suara napas di sebelahnya terlalu dekat untuk diabaikan. Hangat, nyata, sama seperti miliknya. Sudah kubilang kan, suara itu berbisik. Bukan suara perawat, bukan suara pria itu. Itu suara dirinya sendiri. Versi yang lebih tenang, lebih dingin, lebih kosong. "Kau bukan menggantikanku. Kau hanya pulang ke tempatmu semula." Perlahan mata Laras mulai terbiasa dengan kegelapan. Di atas kasur itu, terbaring sosok perempuan. Rambut panjang menyebar di bantal. Jarinya kurus. Di tangannya masih ada sisa spidol yang nyaris pudar. 30%, 60%, 90% centang. Dan wajah itu perlahan menoleh ke arahnya. Wajah yang sama, persis, tanpa perbedaan satupun. Hanya satu yang membuatnya berbeda. Senyum itu. Sempurna, tenang, seperti seseorang yang akhirnya berhasil menyelesaikan sesuatu. "Akhirnya lengkap," katanya pelan. "Sekarang kau bisa tinggal. Kau lelahkan Laras, sekarang giliran aku yang hidup." Laras mencoba bergerak, tak bisa. Tangannya mulai terasa ringan. Ringan, semakin ringan, seperti terbuat dari abu. Dari luar kamar terdengar suara ketukan pelan. Tok, 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 suara ibu kos. "Laras,
panggilnya. "Kamar 7 mau ditawarkan lagi ya, ada penyewa baru." Di atas kasur, sosok itu tersenyum semakin lebar. "Biarkan masuk," bisiknya. "Kita butuh yang berikutnya." Lalu kegelapan itu berpindah. Bukan ke kamar, tapi ke dalam diri Laras. Sekejap sebelum semuanya lenyap, satu pikiran terakhir muncul di kepalanya. Ia tidak diselamatkan, ia hanya ditunda. Dan di dunia nyata, lampu kamar menyala kembali. Laras, versi yang baru, duduk di tepi kasur menatap tangannya sendiri. Ia menarik napas pelan. Hidup bebas. Di bagian bawah kasur, tulisan itu perlahan memudar dan digantikan oleh kalimat baru. "Terima kasih, sudah berpindah tempat dengan sempurna." Pintu kos terbuka. Seorang penghuni baru berdiri di ambang pintu, melihat kasur itu dan tersenyum kecil. "Aneh ya, entah kenapa saya merasa kasur ini memanggil saya." Laras ikut tersenyum. Bukan dengan wajahnya yang lama, tapi dengan senyum milik sesuatu yang sudah lama menunggu di tempat itu. "Silahkan," katanya lembut. "Kasurnya empuk kok." Dan perlahan, siklus itu dimulai lagi.